Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Halo Sobat Harmoni Nusantara, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita yang selalu membahas isu-isu penting demi kemajuan bangsa. Saya Afia Kalisa akan memandu Anda selama 10 menit ke depan. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu bertema integrasi nasional. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Bapak Rizky Fadilah. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung di podcast kali ini. Baik, langsung saja ya, kita lanjut. Ketika kita bicara integrasi nasional, apa sih sebenarnya definisi paling mudah yang dipahami untuk pendengar kita? Menurut saya, integrasi nasional itu bisa kita artikan sebagai proses penyatuan bangsa, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya yang berbeda-beda dalam masyarakat, menjadi satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Bayangkan saja, seperti mozaik, setiap kepingan berbeda, tapi kalau disatukan akan membentuk gambar yang indah dan utuh. Intinya, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa merasa satu meski datang dari latar belakang yang beragam. Analogi mozaik yang menarik sekali. Lalu, mengapa integrasi nasional ini menjadi begitu penting bagi sebuah negara seperti Indonesia yang sangat majemuk ini? Sangat penting, ada beberapa alasan utama. Yang pertama, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Tanpa integrasi, potensi perpecahan sangat besar. Kedua, untuk mencapai pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Bayangkan saja, jika ada konflik internal terus-menerus, bagaimana bisa fokus membangun? Yang ketiga, untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa di mata dunia. Dan yang tidak kalah penting, untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang merupakan fondasi bagi segala kemajuan. Oke, bayangkan kalau tidak ada integrasi, yang muncul adalah konflik, disintegrasi, bahkan perpecahan, dan itu bisa menghambat pembangunan. Betul, kita bisa lihat dari sejarah ada beberapa peristiwa konflik horizontal di Indonesia yang terjadi karena kurangnya rasa kebersamaan antar kelompok, entah itu karena suku, agama, atau kepentingan daerah. Tapi di sisi lain, kita juga banyak contoh sukses integrasi, kayak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana pemuda dan pemudi dari berbagai daerah bersatu menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan integrasi juga penting di era modern, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Informasi cepat menyebar, dan kalau tidak ada kesadaran kebersamaan kebangsaan, gampang sekali terprovokasi hoax atau ujaran kebencian. Kalau kita bicara realita, apa saja sih tantangan dalam membangun integrasi nasional, terutama di zaman sekarang?
Tantangannya banyak, salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antar daerah yang bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. Dan itu, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial juga bisa memicu konflik antar kelompok. Wah, iya ya. Kadang satu informasi bisa bikin satu kelompok tersulut oleh emosi. Betul, tapi di sisi lain ada peluang juga. Generasi muda kita sekarang lebih terbuka, lebih melek digital, dan bisa menjadi agen pemersatu lewat konten positif, kampanye toleransi, dan kegiatan sosial lintas budaya. Generasi muda sekarang punya peran besar sekali. Kita adalah ujung tombak dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Betul, dengan teknologi kita bisa menyebarkan konten positif, mempromosikan toleransi, dan mengangkat budaya lokal agar lebih terkenal. Selain itu juga, kita bisa ikut aktif dalam kegiatan sosial, lintas suku, lintas agama, atau komunitas lintas daerah. Dari situ lahir empati dan rasa kebersamaan. Yang penting, jangan apatis, jangan hanya sibuk di dunia maya, tetapi juga berkontribusi nyata di lingkungan sekitar untuk mempererat persatuan. Baik, sebagai negara besar dengan 17.000 pulau dan lebih dari 300 kelompok etnis, tentu kita menghadapi banyak tantangan. Menurut Anda, apa saja hambatan utama dalam mewujudkan integrasi nasional? Ada beberapa faktor penting. Yang pertama, kesenjangan ekonomi antar daerah yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, paham kesukuan yang sempit. Yang ketiga, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Dan tidak kalah penting, kurangnya pemahaman sejarah perjuangan bangsa. Pendidikan memang memegang peranan vital dalam membangun kesadaran kebangsaan. Lalu bagaimana sih optimalisasi pendidikan untuk memperkuat integrasi nasional? Itu pendidikan kita tuh perlu lebih menekankan pada pendidikan multikultural, mulai dari pengenalan keragaman budaya sejak dini, pertukaran pelajar antar daerah, sampai revitalisasi muatan lokal yang mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus nasionalisme. Baik, generasi muda saat ini hidup di era digital yang sangat berbeda ya dengan masa perjuangan dulu. Bagaimana menyampaikan nilai-nilai integrasi nasional kepada generasi Z dan milenial? Nah, kita tuh perlu mendekatkan yang lebih kreatif, misalnya melalui konten kreatif di platform digital, festival budaya kekinian, kolaborasi antar komunitas lintas daerah, hingga program volunteer nasional yang mempertemukan pemuda dari berbagai latar belakang. Oke, baik. Jadi, teman-teman, integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan saling menguatkan satu sama lain. Betul banget, karena Indonesia ini bukan milik satu kelompok saja, tapi milik kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, terakhir ya, apa sih pesan Bapak untuk pendengar podcast kita tentang pentingnya menjaga integrasi nasional? Pesan saya sederhana, jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Jaga ucapan, jaga tindakan. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, menghormati sesama, dan punya rasa cinta tanah air, maka kita sedang menjaga masa depan bangsa ini. Oke, gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung obrolan. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Sama-sama senang bisa berbagi. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Harmoni Nusantara. Baik, Sobat Harmoni Nusantara, itulah pembahasan kita hari ini tentang pentingnya integrasi nasional. Semoga obrolan kita hari ini
bisa membuka wawasan bagi kita semua bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Ingat, Indonesia itu bukan hanya tentang aku atau kamu, tapi tentang kita. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afia Kalisa sebagai host pamit undur diri.